Kasih.id, karena kasih adalah identitas kita. Apakah Anda pernah merasa seperti tanah di bawah kaki Anda tiba-tiba retak, dan segala sesuatu yang Anda percayai seolah goyah? Saat badai datang tanpa peringatan, dan suara di dalam dada Anda bertanya, apakah aku masih bisa berdiri? Dunia ini memang penuh suara yang menipu, suara yang menjanjikan kenyamanan, tapi menuntun pada kekosongan. Suara yang berkata Anda bisa menjadi siapa saja tanpa Tuhan, tapi akhirnya membuat Anda kehilangan diri sendiri. Namun di tengah gemuruh itu, ada satu panggilan yang lembut, tapi kuat dari Allah sendiri, yang berbisik melalui firman-Nya di 2 Tesalonika 2, ayat 13-17. Allah telah memilih kamu sejak semula untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan kebenaran yang kamu percayai. Sebab itu, berdirilah teguh dan peganglah segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu. Kata-kata itu seperti jangkar bagi jiwa yang diterpa badai. Ia tidak berjanji bahwa badai akan berakhir, tetapi bahwa Anda tidak akan tenggelam. Ya, berdiri teguh bukan berarti tidak goyah. Itu berarti tetap berpaut ketika dunia menarik Anda untuk menyerah. Mungkin Anda sedang di titik itu, di mana iman terasa seperti benang tipis dan godaan tampak lebih nyata daripada janji. Anda tidak sendirian. Rasul Paulus menulis surat itu bukan kepada orang-orang yang hidup dalam damai, tetapi kepada mereka yang dikelilingi oleh kebohongan, penganiayaan, dan ketakutan. Mereka hidup di zaman di mana kebenaran dikaburkan oleh suara-suara yang licin dan penuh tipu daya. Sama seperti hari ini, di mana kebenaran sering dikaburkan oleh apa yang viral, oleh tren yang membuat Anda lupa siapa Anda di hadapan Allah. Tapi Paulus mengingatkan, Anda telah dipilih. Anda bukan kebetulan. Anda adalah bagian dari rancangan kekal yang disiapkan Allah jauh sebelum dunia mengenal nama Anda. Dan di dalam panggilan itu, ada kekuatan untuk berdiri. Bukan dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi oleh kasih karunia yang menopang. Ada sebuah kisah yang sering saya renungkan tentang seorang pemuda yang imannya diuji dengan cara yang kejam. Ia kehilangan pekerjaannya, dikhianati oleh teman-temannya, dan dikecewakan oleh orang-orang yang ia percayai. Suatu malam, di tengah hujan, ia duduk di pinggir jalan, menangis dan berdoa, "Tuhan, aku sudah tidak sanggup." Dalam keheningan yang basah dan dingin itu, ia mendengar bisikan kecil dalam hatinya. "Kamu tidak perlu sanggup. Aku sanggup untukmu." Sejak itu, ia tidak berhenti berjuang, bukan karena hidupnya jadi mudah, tapi karena ia menemukan sandaran yang sejati. Itulah makna berdiri teguh, bukan kekuatan manusia, tapi kebergantungan total kepada Tuhan yang setia. Kadang Tuhan tidak mengambil percobaan itu dari Anda, karena Ia sedang menguatkan akar iman Anda, seperti pohon yang akarnya tumbuh lebih dalam ketika diterpa angin kencang. Iman Anda menjadi lebih kuat bukan di tanah yang lembut, tapi di tanah yang berguncang. Dan justru di situ, Anda belajar bahwa kasih karunia bukan teori. Itu nafas, itu pelukan, itu tangan yang tak pernah lepas walau Anda tergelincir. Maka jika hari ini Anda sedang merasa rapuh, biarlah saya katakan ini. Kelemahan Anda bukan kegagalan, itu undangan untuk bersandar lebih dalam. Tuhan tidak mencari mereka yang tak pernah jatuh. Dia mencari hati yang mau bangkit kembali di bawah naungan kasih-Nya. Ingatlah, Paulus menulis, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri
dan Allah Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberikan penghiburan kekal, serta pengharapan yang baik oleh kasih karunia, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu. Ini bukan doa kosong. Ini adalah kebenaran yang hidup. Kasih Allah bukan janji manis di awan. Itu kenyataan yang hadir dalam setiap tarikan nafas Anda. Ia menyertai Anda dalam ruang-ruang sunyi, dalam keraguan yang Anda sembunyikan dari dunia, dalam malam-malam di mana Anda berdoa tanpa kata. Dan ketika Anda merasa semua sudah terlambat, Ia tetap berbisik, "Aku belum selesai denganmu." Lihatlah sekeliling, betapa banyak yang telah berubah. Betapa mudahnya kita kehilangan arah. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Kasih Allah yang memanggil Anda untuk tetap teguh. Dunia akan terus berguncang. Janji manusia akan gagal, tapi janjinya tidak pernah goyah. Dan saat Anda berpegang pada firman itu, meski tangan Anda gemetar, Anda sedang berdiri di atas batu yang tak tergoncangkan. Anda sedang menolak kebohongan bahwa kekalahan adalah akhir. Anda sedang menegaskan bahwa harapan bukan ilusi, melainkan warisan yang dijaga oleh darah Kristus sendiri. Mungkin Anda tidak akan melihat hasilnya hari ini. Mungkin kemenangan itu masih tersembunyi di balik kabut pencobaan. Tapi percayalah, setiap langkah yang Anda ambil dalam iman, setiap air mata yang Anda jatuhkan sambil berkata, "Aku tetap percaya," sedang membangun sesuatu yang kekal. Surga memperhatikan Anda. Malaikat bersuara ketika Anda memilih untuk berdiri di tengah badai. Bukan karena Anda kuat, tapi karena Anda tahu di mana Anda berpijak. Dan di sana dunia bertanya, "Mengapa kamu tidak menyerah?" Anda bisa tersenyum dan berkata, "Karena aku sudah diselamatkan oleh kasih yang tak tergoyahkan." Jadi, hari ini, berhentilah mencoba menjadi sempurna. Mulailah bersandar pada kasih yang sempurna. Biarkan Roh Kudus menguatkan hati Anda, seperti yang Paulus doakan, agar penghiburan dan pengharapan itu bukan hanya kata-kata, tapi nafas kehidupan yang Anda hidupi. Berdirilah teguh, bukan karena Anda tak takut, tapi karena Anda tahu kepada siapa Anda percaya. Jangan biarkan dunia menentukan nilai Anda. Biarkan kasih Allah mendefinisikan Anda, karena Anda telah dipilih, dikuduskan, dan dijaga oleh tangan yang menulis sejarah keselamatan di kayu salib. Dan ketika hari-hari menjadi gelap, ingatlah, iman Anda bukan cahaya kecil yang akan padam, melainkan bara yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Tak peduli seberapa keras angin bertiup, Ia akan memastikan api itu tetap menyala. Maka berdirilah anak Allah. Jangan mundur, jangan menyerah, sebab Ia yang memanggil Anda setia dan Ia akan menggenapinya. Anda tidak diciptakan untuk menyerah. Anda diciptakan untuk bertahan, untuk bersinar, dan untuk membuktikan bahwa kasih yang sejati akan selalu menang. Dunia boleh bergoncang, tapi hati yang berdiri di dalam kasih karunia tidak akan bergoncang. Dan di akhir semua ini, ketika badai reda, Anda akan melihat bukan hanya bahwa Anda selamat, tapi bahwa Anda telah diubahkan. Anda akan berdiri bukan dengan luka yang sama, tapi dengan iman yang matang, dengan hati yang telah mengenal kedalaman kasih Allah yang tak tergoyahkan. Berdirilah teguh, karena kasih itu masih memanggil Anda hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.